So, kita akan masak Asian choice. Tada! Tom yum. Kita siapkan bahan-bahan makanan yang ya katakanlah junk food. Tapi sayurnya tidak junk food. We need 200 ml of water. Dikit banget Ja, ya? keine Ahnung. Ich denke ja schon, also wir brauchen nur dieses Wasser, oder? Keine Kokosmilch. Nggak pakai santan, kan? Oder brauchst noch anderes Wasser oder vielleicht noch später kommen? Enggak sih, enggak butuh. Cuman kalau investigation aja kalau mau. Nein, das ist zu wenig. Genau, ja, das passt schon für 3 Personen. Also, da gibt es sehr viele Leute, guys. Sie machen Urlaub. Naja, Wochenende. Opa sampai ke depan sana, guys. So, halo Shin. Apa kabar? Welcome back di Baita Jerman, guys. Mohon maaf ini produk agak nampak-nampak dikit. Nggak apa-apa lah ya. Ya, video kali ini kita video masak-masak ya, guys ya. Sambil cerita tentang Ausbildung. Kita nunggu satu orang nih. Dia lama banget ketinggalan kereta katanya. Harusnya dia udah nyampe dari tadi. Tapi dia bakalan nyampe itu kayak mungkin setengah jaman. Kita mau bahas tentang Ausbildung yang diambil. Karena Ausbildung yang diambil itu adalah Ausbildung yang aku yakin jarang banget didengar sama orang. Apalagi yang belum di Jerman. Atau mungkin yang udah di Jerman pun kayaknya belum pernah dengar. Aku baru dengar setelah dia dapat itu Ausbildung. So, kita lihat ini masakan Ibu Ayu. Kamu sebelumnya udah pernah masak tom yum di Indonesia? Pernah. Oke. Kalian ada yang suka tom yum di sini, guys? Ini kita nggak perlu cabai lagi. Oh, udah ada cabai. Yummy. Wow. Coba belah kayak dibelah apa? Wow. Ini durian ya? Durian pandan dan kacang hijau. Ah, pakai kacang hijau. Wanginya. Wangi banget. Gila, coba belum gitu satu. Aduh, wangi banget. Gila, ini aroma duriannya asli banget. Belum mau duriannya. Iya, ini durian loh langsung di tengahnya. Wow. Enak banget. Ini ya, recommended gitu lah ya. Boleh. Ini ketemu di toko Asia, beli aja. Berapa harganya? Go Asia nih, Go Asia ya. Berapa harganya? Kayaknya sekitar 5 euroan ya. Legal sih mau di Asia mana, pokoknya yang mirip kayak gini nih. Pia Chai, namanya Pia Chai. Enak, bener enak. Tengahnya tuh beneran durian gitu loh, bukan kayak cuma krim gitu. Iya, dan dia durian asli dan rasanya nggak enak. Ini dia packagingnya lengkap ya guys ya. Kira-kira kalau sepengetahuan kalian, ini kita bisa temuin nggak di Indo gitu, ada yang jual nggak? Aku belum pernah tahu sih kalau Pia. Kalau dodol sering ya, dodol durian gitu. Sesuai sih kualitasnya. Bungkusnya aja nggak bisa kita tarik nih guys. Saking mereka rekat banget, keras. Kayak wrapnya itu tuh bagus gitu ya, biar awet kan. Ini dia ukurannya satu, dan satu packnya itu 4 biji, 4 bungkus ya. Ini kalau dikasih orang Jerman kira-kira atau orang Prancis kira-kira mereka bakalan suka. Nyalain lonceng mereka. Kita tanya mereka. This is oops. This is oops. Oops. Fruit. Durian. This is Rinen. Oh no. Riecht nicht gut? Also, das ist, hallo, kennst du dieses Obst? Nee, also, was ist das? Durian, das heißt. Hast du schon mal gehört? Nee, noch nicht. Durian. Riechen vielleicht, ob das ist gut oder nicht. Was gibt's denn? Riecht gut, denkst du? Atau so? Ja, egal wie du willst, probier mal wenig. Auf gut. Ja, so. Ada. Ui. Masa loh? Ah, ça va, ok. Ouais.
Dan jadi ini produk dari Vietnam ya, diimport gitu. Dan tadi cuma 1 orang doang yang berani dari 4 orang tadi yang ada di situ, anak Prancis. Aku tanya, yang lain itu kayak takut gitu, kayak enggak kayak. Tapi 1 orang nyobain dan dia sampai kepo, di mana bisa belinya gitu. Dia kayak pengen beli gitu. Ya, kalau kalian tahu ini ada di Indo atau enggak, Pia durian yang menurut kalian recommended yang durian asli, tulis di kolom komentar ya, soalnya ada yang mau beli di Indo nanti. Oke. Kenapa lu nggak masuk? Kita tidak. Lu so seksi banget. Kita mau ngefilm lu nih hari ini, wawancara lu. So guys, ini dia sudah ada di sini. Tapi kita bahasnya sambil makan lah ya. Nggak apa-apa kan? Kita mau makan. Makanan kita udah selesai. Wah, lu ada es botol nggak sih? Baru aja gue buang tadi. Makan guys. Pasal tadi kayak banyak banget ya? Buat ngambil itunya. Ini yang mana yang paling enak baksonya? Jadi dia ini yang mau kita wawancarai. Jadi Epis ini, apa nama bidang Ausbildung lu? Tekstil mode Schneiderin. Tekstil mode Schneiderin. Keren namanya guys. Artinya dalam bahasa Indonesia? Enggak. Apa ya? Jahit. Tukang jahit. Tapi tukang jahitnya bukan tukang jahit rumahan ya guys ya. Yang bisa kerja di perusahaan gitu. Jadi tukang jahitnya itu bersertifikat, dan yang targetnya, lu tahu kan target kerja lu nanti apa? Apa? Gue pengen masuk di Hugo Boss, salah satu perusahaan gede di bidang apa namanya, produk busana ready to wear. Kemarin juga gue ngeliat ada kayak butik mode Schneiderin, mereka buat juga. Jadi lu bisa di situ juga kan ntar, kayak untuk mode-mode gitu. Nah, jadi di Jerman itu emang bidang Ausbildungnya luas banget. Kalau yang berbau-bau skill gitu juga ada, kayak jahit, apalagi ya ada skillnya. Kayak, nah kecantikan, rambut, salon. Ada gue ketemu kemarin cewek Indonesia di kereta, dia Ausbildung di bidang kosmetik, kosmetik makeup. Gue juga pernah ketemu waktu gue masih au pair, Ausbildung di bidang kecantikan tata rias itu juga ada. Tapi emang yang di bidang kayak gitu gajinya dikit. Jadi gini, di Jerman itu Ausbildung ada gitu loh bidang-bidang yang emang udah jelas gajinya itu tinggi, kayak Pflege. Itu emang Ausbildung yang udah jelas gitu keuangannya. Ada bidang yang semakin bidang itu nggak butuh banyak, semakin itulah gajinya sedikit. Jadi ya kita harus pintar-pintar nyari gitu loh. Kamu bidangnya ini termasuk susah nggak? Apanya? Nyari tempatnya? Banget. Karena buat bidang ini tuh bidang fashion soalnya ya, perbandingannya juga sama orang lokal ya. Banyak lah yang minat ke situ juga. Terus juga lowongannya nggak banyak, nggak ada 20 kemarin yang gua apply dalam di area 1 Jerman itu. Di Jerman itu nggak ada 20 kayaknya terakhir gua apply itu. Makanya itu susah banget persaingannya. Terus banyak banget yang kayak di brand-brand gede gitu, ya paling langsung ditolak. Jadi dapatnya paling kayak yang bisnis keluarga, tapi tetap aja jangkauannya karena ini tekstil mode Schneiderin, jadi lebih ke perusahaan juga meskipun itu usaha keluarga. Iya. Terus sebenarnya kalau buat bidang jahit itu kita ada 3, ada tekstil mode Schneiderin, ada mesh Schneiderin, sama ada mode Meyerin. Kalau untuk yang mode Meyerin itu yang paling bawah, itu cuma 2 tahun lah sebelumnya. Oke. Dan itu gajinya dikit banget, dan kerjaannya pun nggak kayak Schneiderin, dia bener cuma ngejahit doang, belajar teknik jahitnya doang. Tapi kalau untuk Schneiderin itu kita kayak endingnya jatuhnya kerja sama seorang desainer, kita yang ngebikin produknya berdasarkan desain dari si desainer. Oke. Terus bedanya lagi kan tadi ada 2 tuh, tekstil mode Schneiderin sama mesh Schneiderin. Kalau yang tekstil mode Schneiderin itu kayak di bidang produk pakaian ready to wear nih, kayak yang kita pakai sekarang. Jadi bisa masuk perusahaan-perusahaan gede gitu. Kalau untuk yang mesh Schneiderin itu biasanya masuknya ke mode house atau ke desain khusus, atau lebih umumnya ke kostum teater. Lowongannya Kostum gitu ya. kebanyakan di teater. I see. Nah,
Jadi untuk kalian yang penasaran tentang Ausbildung, jadi Ausbildung itu juga ada tingkat-tingkatannya gitu, kayak di bagian Pflege itu ada namanya Pflegehelferin, itu sekedar pembantu perawat gitu ya, asisten perawat. Jadi bukan perawatnya langsung, dan itu emang ya gajinya lebih dikit daripada yang perawat profesional. Itu yang disebut Pflegefachkraft. Jadi ada banyak di sini. Jadi kalau kalian memang pengen tahu, kalian itu harus kayak dia ini. Jadi saat kalian itu pengen bidang Ausbildung yang A gitu, kalian itu harus tahu nih apa ya bahasanya kalau di dalam bahasa Indonesia, cabang-cabangnya gitu loh. Cabang-cabangnya itu kalian harus tahu, itu yang membuktikan bahwa kalian emang sudah paham nih bidang Ausbildung yang mau kalian ambil. Jadi jangan cuma aku mau IT udah, yang ditahu itu cuma IT toh, sementara yang cabang-cabangnya lain nggak dimengerti, itu kalian udah kayak nol sih sebenarnya mau di bidang itu. Jadi satu lagi itu yang penting saat kita mau cari bidang Ausbildung, kita harus tahu setelah Ausbildung ini nanti peluang kerja kamu itu bakalan kemana aja gitu loh. Jadi jangan mau Ausbildung tapi nggak tahu ini nanti kemana, ini nanti kerjanya apa, ini nanti akan bagaimana. Dan bahkan untuk di prediksi gaji kamu setelah selesai Ausbildung itu kita bisa cari tahu sebenarnya. Balik lagi juga kalau habis misal Ausbildung mau Weiterbildung ya. Iya, kalau itu lebih bagus lagi. Dan apalagi kalau bidang fashion gitu kan makin tinggi jam terbangnya, makin pengetahuannya makin berkembang. Iya. Juga ngikutin perkembangan fashion di situ makin bagus lagi kesempatannya gitu. Dia paling nggak diumpain Iya. Ada house yang emang levelnya udah dunia gitu. Benar. Jadi kalau misalnya mau ngambil Ausbildung pun di Jerman itu kita bisa lanjut lagi, selesai Ausbildung itu bisa diperdalam lagi, kayak ngambil fokus. Misalnya kayak contohnya misalnya kan dokter nih, di Indonesia kuliah dokter itu kan lulusnya cuma dokter umum doang kan. Nah mau ngambil spesialis dokter kan kuliah lagi. Ausbildung pun ada kayak gitunya juga. Jadi ya kita yang harus tahu gitu loh. Kayak dia ngambil Schneider, gue mah nggak ngerti apa-apa. Yang dia sebutin tadi gue nggak tahu. Yang lu sebutin apa tadi, bidang mode Schneider bla bla bla, gue nggak tahu sama sekali. Weiterbildung itu berapa lama biasanya? Ada yang 2 tahun, ada yang setahun. Tergantung Jadi, bidangnya. tergantung bidangnya ya. Tergantung levelnya juga, karena habis Weiterbildung mau lanjut lagi kalau misalnya masih bisa juga ikut dulu kata mak lu sih. Bisa sampai kuliah, malah bisa ngambil kuliah. Terus kuliahnya juga udah bisa diperpendek juga karena kita udah Ausbildung. Tapi informasi nih ya, kalau Weiterbildung itu bayar sendiri rata-rata. Nggak ada yang lagi kayak Ausbildung kita sok belajar tapi dibayarin, nggak ada. Tapi kalau Weiterbildung kan kita bisa sambil tetap kerja gitu loh. Kita kan udah lulusan Ausbildung, jadi kita udah bisa normal kerja. Iya, kita bisa sambil tetap kerja gitu. Cuma yang Weiterbildungnya itu kita harus bayar. Jadi kayak di bidang Ausbildung yang aku ambil pun, aku sudah tahu nanti nih pilihan-pilihan Weiterbildung yang bisa aku ambil apa. Ya aku sudah tahu gitu. Jadi mau lanjut lagi belajar, mau fokus di satu bidang doang bisa. Kalau lu emang udah ada skillnya kan ngejahit kan, makanya dia diterima langsung. Kalau gua kerasa yang ngelamar nggak diterima. Jadi kalau kalian memang pengen IT, kalian ya kalau memang udah ada background kasih tahu udah ada background, kalau belum ya bilang belum, jangan bohong lah daripada malu ya kan. Ini emang air danau tau? Ya tapi kan mesti disaring dulu, nggak mungkin langsung dari sini nyiduk dong. Nggak apa-apa, bersih kok. Udah pada pipis bebek. Dulu banyak orang ini. Dan segitu dulu lah ya video kali ini. Thank you buat kalian yang sudah watching dan menikmati kami sambil makan-makan. Ya aku di sini udah cuma kayak jadi panjang. Iya, soalnya kan yang bareng dia udah kemarin. Hampir habis makanannya guys. Sekarang jam berapa deh kak? Ini jam 4:30. So kita tutup videonya kali ini. Thank you buat kalian yang sudah watching. Jangan lupa di share videonya. Kalau kalian suka video ini, tulis di kolom komentar. Kira-kira kalian ada yang mau Ausbildung kayak dia, yang udah bisa ngejahit? Silakan aja dicoba. Dadah, cus.